Teman-teman, ini video pertama saya, yang akan saya didedikasikan untuk semua pendengar novel Dokter Jenius kita, Jack Ma. Dikarenakan semua episodenya saya ikutin dari bab 1, sehingga saya terniat untuk meneruskannya. Mohon dibantu dukungannya ya teman-teman, mudah-mudahan uploader pertama dapat berkenan dengan ini di hatinya. Terima kasih. Roslong melihat bahwa mata Jack Ma lurus, dan dia tinggal di sana dengan sedikit kebanggaan di hatinya. Dia pikir Jack Ma tidak tertarik padanya. Ketika dia melihat wajahnya, bukankah menjadi seperti ini? Dokter Ma, apa yang kamu lihat? Roslong berjalan di depan Jack Ma dan berkata dengan bercanda. Batuk. Jack Ma segera kembali ke akal sehatnya dan tersenyum canggung, wajahmu benar-benar sembuh. Ya, wajahku sudah sembuh total. Roslong tersenyum manis, menyebabkan 3.000 bunga halus kehilangan warnanya dalam sekejap. Dia menatap Jack Ma dan berkata, Dokter Ilahi Ma, apakah aku cantik sekarang? Tentu saja. Jack Ma tersenyum dan berkata. Senyum puas muncul di sudut mulut Roslong, dan dia berkata dengan sangat tersentuh, Mas Senyi, saya benar-benar ingin berterima kasih. Jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa pulih? Membahayakan. Jack Ma melambaikan tangannya dan berkata, kami adalah teman, inilah yang harus saya lakukan. Gila. Mendengar ini, Roslong tersenyum lagi. Sejujurnya, Jack Ma tidak berani menatapnya sejak Roslong mendapatkan kembali kecantikannya yang tiada taranya. Itu karena wanita ini sangat cantik. Keindahan yang mempesona. Dia hanya takut dia tidak bisa menahan diri dengan menatapnya terlalu banyak. Ngomong-ngomong, Nona Long, kamu baru saja mengatakan ingin mengatakan beberapa patah kata padaku. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Jack Ma buru-buru mengubah topik pembicaraan. Oh, datang ke kamarku bersamaku, aku akan memberitahumu dengan hati-hati. Roslong tersenyum. Ekspresi Jack Ma menunjukkan ekspresi aneh, hanya beberapa kata, mengapa kamu pergi ke kamarmu? Sulit untuk mengatakan di sini, ayo pergi ke kamarku. Ayo pergi. Mengatakan itu, Roslong meraih lengan Jack Ma dan membawanya ke atas. Jack Ma merasa malu dan harus mengikutinya ke atas. Melihat bahwa wanita muda tertua menarik Jack Ma ke atas lagi, wajah para pelarose itu eksentrik dan bergosip. Jelas, mereka telah menentukan bahwa Jack Ma, pemuda biasa-biasa saja, pasti pria Roseer disukai wanita muda tertua. Kalau tidak, bagaimana mungkin wanita tertua membawanya ke atas? Roslong membawa Jack Ma dan memasuki kamar kerja lagi. Begitu dia memasuki kamar kerja, Roslong segera menutup pintu. Jack Ma tiba-tiba menjadi gelisah lagi. Dia takut wanita ini akan datang untuk menciumnya seperti sebelumnya. Kamu duduk dulu. Roslong menunjuk ke kursi di dekat meja dan berkata. Oke. Jack Ma menanggapi dan duduk di kursi. Tapi Roslong berbalik dan mengeluarkan sebotol anggur merah dan 2 gelas dari lemari. Melihat Roslong mengeluarkan anggur, ekspresi Jack Ma sedikit berubah dan bertanya, Nona Long, siapa kamu? Kamu panggil aku apa? Mata indah Roslong berguluk dan dia memelototinya dan berkata, Batuk, Roseer, kan? Ekspresi Jack Ma berubah. Kamu menyembuhkan wajahku dan memberiku kehidupan baru. Tentu saja, aku ingin minum denganmu sebagai ucapan terima kasih. Roslong tersenyum. Baiklah. Jack Ma mengangguk tak berdaya dan harus menjawab. Roslong membuka botol anggur merah dan menuangkan segelas anggur merah Roseer berharga masing-masing. Roslong mengambil gelas dan berkata, Dokter Ilahi Ma, saya menghormati Anda. Sama-sama. Jack Ma mengambil gelas dan memantuhi Roslong, dan Roslong mengeringkan setengah gelas anggur merah dalam satu tegukan. Kemudian, Jack Ma juga melakukannya. Jack Ma tidak terlalu suka anggur merah, ketika dia meminum anggur ini, dia langsung merasa seperti sedang minum obat. Itu sangat sulit untuk diminum. Roslong minum secangkir, wajah merah mudanya menunjukkan sedikit kemerahan, dan matanya menjadi semakin menawan. Dokter Surgawi Ma, tahukah Anda? Ini pertama kalinya saya minum dengan pria lawan jenis sejak wajah saya rusak. Roslong menatap Jack Ma dan berkata sambil tersenyum. Jack Ma tersenyum sedikit, itu kehormatanku. Roslong juga tersenyum manis dan berkata, kamu tidak mungkin.
Aku merasa suatu kehormatan bagiku bisa minum denganmu. Jack Ma menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, saya hanya seorang dokter desa, suatu kehormatan untuk minum dengan saya. Mata indah Roslong menatap Jack Ma, mengungkapkan senyum penuh arti, Masenyi, mungkin kamu lebih dari sekadar dokter desa. Hah? Apa maksudmu? Jack Ma mendengar kata-kata itu, hatinya bergerak, melihat pipinya Roser bergerak, dan bertanya. Roslong tersenyum dan berkata, mungkin, Anda juga harus tahu sesuatu dari Tuan Su. Hati Jack Ma bergerak lagi, dan dia berkata, apa yang ingin kamu katakan padaku? Roslong berkata, sejak kecelakaan mobil Anda, saya telah meluncurkan penyelidikan atas kecelakaan mobil Anda. Setelah penyelidikan saya menemukan sesuatu yang mengejutkan saya. Oh, apa itu? Jack Ma bertanya balik. Kamu kemungkinan besar dari keluarga Xiao, kata Roslong. Jack Ma tidak terkejut ketika mendengar ini, karena Penatua Su sudah mengatakan pada dirinya sendiri. Alisnya hanya terkunci rapat, dan dia menekankan, aku bukan dari keluarga Xiao. Nama keluargaku adalah Ma. Roslong menatap Jack Ma dalam-dalam dan mengangguk berat, ya, nama keluargamu adalah Ma. Keluarga Xiao itu sama sekali tidak layak untukmu. Mendengar ini, Jack Ma tersenyum main-main dan berkata, saya suka mendengar ini sedikit. Roslong juga tersenyum sedikit, dan kemudian wajahnya menjadi sedikit serius, Masenyi, aku khawatir keluarga Xiao juga berpikir bahwa kamu adalah putra terlantar dari keluarga Xiao, dan mereka seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Jack Ma mendengar kata-kata itu, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak karena marah, dan seringai muncul di sudut mulutnya, mereka tidak akan membiarkan saya pergi, dan saya tidak akan melepaskan mereka. Mendengar ini, Roslong mengangguk ringan dan berkata, Masenyi, Roser ingin saya katakan adalah bahwa tidak peduli kapan Anda berencana untuk membalas dendam dari keluarga Xiao, saya, Roslong, akan selalu mendukung Anda. Jack Ma mendengar kata-kata itu, hatinya hangat, dia memandang Roslong dengan bingung, dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Roslong segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah dermawan penciptaan kembaliku, mengapa kamu harus mengucapkan terima kasih kepadaku? Jack Ma mendengar kata-kata itu, hatinya hangat, dan dia mengangguk dengan berat. Ayo, lakukan. Jack Ma minum lagi dengan Roslong. Roslong tak terkalahkan, dan wajah cantik yang tiada taranya telah tersipu, Roser benar-benar mengantuk. Melihat penampilan Roslong, Jack Ma buru-buru berkata, Roser, kamu sudah terlalu banyak mabuk, saya pikir itu saja untuk saat ini. Tidak, aku tidak minum terlalu banyak. Aku sangat senang, mari kita lanjutkan. Roslong menuangkan anggur dan ingin minum dengan Jack Ma. Jack Ma tidak berdaya, jadi dia hanya bisa terus minum dengan Roslong. Dan begitu saja, mereka dengan cepat mengeringkan sebotol anggur merah. Kapasitas minum Jack Ma tidak buruk, tapi Roslong jelas tidak cukup. Dia menggerakkan tubuhnya dan mendekati Jack Ma secara tak terduga. Tiba-tiba, aroma harum mengalir ke lubang hidung Jack Ma. Melihat Roslong terus bergerak ke arahnya, Jack Ma bergumam di dalam hatinya. Pria kesepian ini tinggal di kamar, takut terjadi sesuatu. Dia buru-buru menahan pikirannya dan berkata, Roser, sudah larut, aku harus pergi. Karena itu, Jack Ma berdiri dan hendak pergi. Tapi ketika dia baru saja berdiri, tangannya dicengkeram oleh sepasang tangan Roser lembut. Tubuh Jack Ma bergetar. Dia melihat tangannya dan ditangkap oleh tangan putih ramping Roslong. Kemudian, Roslong meletakkan tubuh lembutnya ke dalam pelukan Jack Ma. Jack Ma ingin bersembunyi, tapi Roslong buru-buru berkata, jangan bersembunyi. Sosok Jack Ma membeku di sana. Dia tahu bahwa ketika dia datang ke kamar wanita ini, tidak boleh ada hal yang baik. Sejujurnya, dipeluk oleh kecantikan yang menawan dan menawan, hati Jack Ma juga penuh dengan kebingungan. Dokter Ma, saya ingin memberitahu Anda sebuah rahasia. Tiba-tiba, Roslong menatap Jack Ma Dao dengan cahaya seperti air. Rahasia apa? Jack Ma bertanya. Kakekku membawaku. Ketika Roslong mengatakan ini, matanya berkilat sedih, dan dia melanjutkan, lupakan saja, jangan membicarakannya.
Dunia iri padaku karena menjadi nona tertua dari keluarga panjang dan menikmati kemuliaan dan kekayaan, tetapi bagaimana mereka bisa melakukannya? Tahu penderitaanku. Omong-omong, dua tetesan air mata, seperti tirai manik-manik, menyapu wajahnya. Melihat Roslong menangis, Jack Ma juga panik. Yang paling dia takuti adalah wanita itu menangis. Roseer, jangan menangis. Jack Ma tidak tahu bagaimana menghibur Roslong, jadi dia hanya bisa mengatakannya. Roslong mengambil serbet dari meja dan mengarahkannya kepada Jack Ma, hapus air mataku. Baik. Jack Ma menjawab dengan suara, dan mengambil serbet untuk membantu Roslong menghapus air matanya. Setelah menyeka air matanya, Roslong kembali normal. Dia menatap Jack Ma dengan bingung, dan berkata dengan harapan di matanya, "Tuan Ma, saya ingin memanjakan diri malam ini." Memanjakan. Ketika Jack Ma mendengar ini, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Mungkinkah wanita ini ingin mendedikasikan dirinya? Jika begitu, sosok King Zuliu segera muncul di benak Jack Ma. Sama sekali tidak. Melihat ekspresi Jack Ma yang berubah, Roslong tertawa dan berkata, "Dokter Ilahi Ma, kamu pasti salah paham, apakah kamu pikir aku ingin melakukan hal seperti itu denganmu?" Tentu saja tidak. Maksudku, aku ingin kau membawaku ke pasar malam, makan barbecue, dan mengalami kehidupan seorang gadis biasa, yang belum pernah aku alami sebelumnya. Panggilan. Mendengar ini, Jack Ma menghela nafas lega, dia berpikir bahwa Roslong benar-benar ingin mendedikasikan dirinya. Ternyata Roslong hanya meminta dirinya untuk mengajaknya bermain dan mengalami kehidupan gadis biasa. Jack Ma menatap mata Roslong yang penuh harap, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Meskipun gadis ini mandiri dan penuh kemuliaan, dia seperti seorang putri, tapi siapa tahu, dia juga menantikan untuk mengalami kehidupan seorang gadis biasa. Jack Ma mendengar kata-kata itu dan segera mengangguk, "Oke, tidak masalah. Malam ini, aku akan menunjukkanmu Happy." "Oke, terima kasih. Hanya, aku punya permintaan." Mata Roslong berbinar. "Permintaan apa?" Jack Ma bertanya secara retoris. "Aku ingin kamu menjadi pacarku," kata Roslong. Ekspresi Jack Ma berubah. Dia tidak menyangka bahwa Roslong tiba-tiba mengaku pada dirinya sendiri, yang membuat Jack Ma sedikit tidak terduga. Melihat wajah rumit Jack Ma, Roslong berkata dengan senyum, "Puci, Masenyi, apakah kamu salah paham? Saya belum selesai berbicara, maksud saya, mari kita bermain berpasangan." Panggilan. Ketika Jack Ma mendengar ini, dia menghela nafas lega lagi, dan tersenyum pahit, "Roseer, game ini sepertinya tidak menarik, kan?" "Menarik sekali. Aku sudah tua sekali, aku belum pernah pacaran, dan aku tidak punya pacar. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya punya pacar, pergi berbelanja dengan pacar, makan jajan, makan barbecue, dan minum bir." Roslong berkata dengan antisipasi. "Saya mohon Anda setuju." Jack Ma sangat memohon, hatinya melunak, dan dia berkata, "Tidak apa-apa. Hebat, mulai sekarang, kamu dan aku adalah pacar, kan?" Kata Roslong dengan kegembiraan di wajahnya. Batuk, memang. Itu hanya akting. Akting juga. Roslong tampak sangat bersemangat. "Yah, karena aku akan memainkan peran sebagai gadis biasa, aku tidak bisa memakai pakaian mahal seperti itu. Aku akan pergi dan mengganti pakaianku." Roslong berkata, dan pergi ke lemari untuk mencari pakaian. Melihat penampilan Roslong yang bersemangat seperti seorang gadis kecil, Jack Ma menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, merasa bahwa putri berpangkat tinggi seperti putri ini memiliki sisi kekanak-kanakan dan polos. "Kamu bilang Jack Ma," setelah masuk ke mobil Roslong, langsung pergi ke vilanya. Masih lama di kamar kerja. Di pangkalan militer di ibu kota, Qin Qiong mengenakan seragam militer, duduk di meja, dan kemudian menelepon dengan wajah kaget dan rumit. "Iya, orang di telepon melapor." Qin Qiong mendengar kata-kata itu, wajahnya muram. Meskipun dia melihat Roslong mengundang Jack Ma ke mobilnya dengan matanya sendiri, dia tidak menyangka Roslong akan mengundang Jack Ma ke villa pribadinya. Itu tidak cukup, Roslong juga membiarkan Jack Ma pergi ke kamar kerja. Ketika Qin Qiong mendengar berita itu, hatinya seperti ditusuk oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya.
Wajah Qin Qiong sangat suram, dan ada rasa dingin di matanya. Tetapi alih-alih mengalami kejang, dia berkata, "Oke, saya mengerti." Lagi pula, dia baru saja menutup telepon. "Roslong, aku pikir kamu adalah putri yang murni dan bersih, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi wanita yang penuh semangat. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri." Qin Qiong berkata dengan keras. Pada saat ini, hatinya sangat sedih. Dia sangat mencintai Roslong, dan itu bahkan telah menjadi obsesi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Roslong akan sangat menyukai seorang pria muda dengan sutra gantung. Selain itu, dia mengundangnya ke vilanya, dan membiarkannya memasuki kamar kerja. Di hati Qin Qiong, nyala api menyala. Dia ingin bergegas keluar dan membunuh Jack Ma. Kemudian, dia menamparkan Roslong lagi, dan memarahi bahwa dia adalah wanita yang tidak tahu malu. Namun, dia masih mengendalikan dirinya sendiri. Meskipun ia dikenal sebagai Wu Shao. Tapi dia jelas bukan orang yang sembrono dan impulsif. Dia tahu bahwa cepat atau lambat seseorang akan membersihkan Jack Ma. Dan Anda tidak perlu terburu-buru. Waktu yang lama. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Roslong, kamu terlalu mengecewakanku." Setelah Filinsu memanggil Jack Ma, dia berbaring dengan sedih di kamar hotel. Dia menelepon Jack Ma belum lama ini dan bertanya di mana Jack Ma berada, dan Jack Ma mengatakan bahwa dia memperlakukan orang. Dia benar-benar tahu bahwa Jack Ma bersama Roslong. Ketika dia berpikir bahwa Jack Ma dan Roslong bersama, rasa asam di hatinya benar-benar tak terlukiskan. Meskipun dia juga tahu bahwa Jack Ma memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan King Zhu Liu dan gadis-gadis lain, tetapi dia tidak memiliki kecemburuan terhadap King Zhu Liu dan gadis-gadis lain. Tapi hanya untuk Roslong, ada perasaan asam yang tak terlukiskan di hatinya. Waktu yang lama. Dia menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak mungkin bagiku dan dia, jadi mengapa repot-repot memikirkannya?" Setelah Filinsu menggumamkan kata-kata ini, dia tiba-tiba memikirkan adegan pergi menemui Hendy Tang di pagi hari. Hendy Tang sebenarnya menyatakan cintanya padanya. Ini mengejutkan Filinsu. Faktanya, Hendy Tang sangat baik, dan dia juga anggota keluarga Tang dari 4 keluarga besar. Menjadi istrinya adalah suatu kehormatan. Tetapi ketika Filinsu mendengar pengakuan samar Hendy Tang, dia tampak tenang dan langsung menolak, "Kakak laki-laki, Anda adalah tuan muda tertua dari keluarga Tang. Anda memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa dan masa depan yang menjanjikan. Saya sudah tua dan berasal dari keluarga yang sangat biasa. Sama sekali tidak pantas." "Tidak." Hendy Tang mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat serius. "Filinsu, sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Aku tidak peduli dengan usiamu, aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan Anda. Tentu saja, jangan tolak saya dulu. Kembali dan pikirkan, dan beri saya jawaban lain." Ketika Hendy Tang mengatakan ini, ekspresinya sangat fokus dan serius. "Saya khawatir sulit bagi wanita manapun untuk menolak." Filinsu mendengarkan pengakuannya, tetapi hatinya tidak terganggu. Karena hatinya sudah memiliki seseorang untuk dimiliki. Dan orang itu secara alami adalah Jack Ma. Hendy Tang sepertinya melihat pikiran Filinsu, tetapi berkata, "Filinsu, aku tahu kamu tertarik pada Jack Ma, tetapi tahukah kamu bahwa dia sudah punya pacar, bahkan lebih dari satu? Hatimu ada padanya. Itu ditakdirkan menjadi tidak berbuah." Ketika Filinsu mendengar kata-kata Hendy Tang, dia merasakan perasaan masam di hatinya. Hendy Tang mengatakannya dengan baik. Meskipun dia menyukai Jack Ma sudah punya pacar, dan ada lebih dari satu. Bagaimana Anda dan dia bisa mendapatkan hasil? Ketika Filinsu meninggalkan tempat Hendy Tang, hatinya sangat bingung. Pada saat ini, Filinsu sedang berbaring di tempat tidur, pikirannya kacau. Meskipun dia tahu bahwa dia dan Jack Ma tidak memiliki hasil, dia masih tidak mau memilih Hendy Tang. Tepat ketika Filinsu memikirkannya, teleponnya tiba-tiba berdering. Filinsu mengeluarkan ponselnya, dan ketika dia melihat ide penelepon, dia sedikit mengernyit. Panggilan itu sebenarnya dari Hu Qiangjun. Hu Qiangjun tinggal di Jinling, dan dia dan Filinsu masih muda, dan sejak kecil, Hu Qiangjun menyukai Filinsu dan telah mengejar Filinsu.
Namun, Filin Su selalu menganggap Hu Qiangjun sebagai kakak laki-lakinya, dan tidak berniat untuk bersamanya. Melihat Filin Su dan Jack Ma menjadi sangat dekat, Hu Qiangjun sangat cemburu pada Jack Ma, dan bahkan meminta Sue Tianao dari Jiang Hai untuk berurusan dengan Jack Ma. Filin Su memiliki kesan yang sangat buruk tentang Hu Qiangjun sekarang, jadi ketika dia melihat teleponnya, dia merasa tidak nyaman. Namun, dia masih menghubungkan telepon Hu Qiangjun. "Kakak Jun, ada apa?" Filin Su bertanya dengan acuh tak acuh. "Filin Su, tolong, selamatkan aku." Begitu panggilan tersambung, suara Hu Qiangjun datang dari sana, tetapi suaranya sangat kuyu dan lemah. Filin Su mengerutkan kening dan bertanya, "Saudara Jun, apa yang terjadi padamu?" "Filin Su, kamu harus menyelamatkanku." "Hu Qiangjun Dao, apa masalahnya?" Meskipun Filin Su memiliki kesan buruk tentang Hu Qiangjun, tapi tidak peduli apa, pria ini, yang juga miliknya, bertanya dengan prihatin saat ini. "Filin Su, aku sakit. Dan, seperti yang Jack Ma katakan, hatiku telah menjadi kanker. Seluruh rumah sakit di Jinling tidak berdaya menghadapi penyakitku, batuk, tolong, biarkan Jack Ma menyelamatkanku." Hu Qiangjun berkata dengan suara yang sangat menyakitkan. Mendengar ini, wajah cantik dan bergerak Filin Su tiba-tiba berubah. Dia sudah mengerti apa yang terjadi pada Hu Qiangjun. Sebelumnya, ketika Hu Qiangjun menargetkan Jack Ma berkata bahwa hati Hu Qiangjun akan menjadi kanker. Saat itu, Filin Su mengira Jack Ma sedang bercanda. Dan Hu Qiangjun juga berpikir bahwa Jack Ma mengutuknya. Tanpa diduga, kata-kata Jack Ma benar-benar menjadi kenyataan. Hati Hu Qiangjun benar-benar berubah menjadi kanker. Pada saat ini, Filin Su tiba-tiba merasa bahwa Jack Ma benar-benar luar biasa. Itu benar, karena Hu Qiangjun dikutuk oleh Jack Ma, dia pergi ke rumah sakit berkali-kali untuk memeriksa jantungnya. Rumah sakit mengatakan itu baik-baik saja. Tetapi hanya dalam 2 atau 3 hari terakhir, hatinya sangat sakit, dan rasa sakitnya seperti digigit ribuan semut. Dia bergegas ke rumah sakit terbesar di Jinling untuk perawatan, tetapi semua ahli di rumah sakit tidak berdaya. Beberapa ahli bahkan menyarankan bahwa Hu Qiangjun harus mengubah hatinya, jika tidak, Hu Qiangjun harus menunggu untuk mati. Ketika Hu Qiangjun mendengar ini, dia hampir pingsan. Para ahli di Jinling semuanya tidak berdaya tentang kondisi Hu Qiangjun. Hu Qiangjun tiba-tiba teringat pada Jack Ma. Karena Jack Ma dapat melihat bahwa hatinya akan menjadi kanker, pasti ada cara untuk mengobatinya. Namun, dia sudah menyinggung Jack Ma sampai mati. Jika dia pergi menemui Jack Ma, bagaimana mereka bisa memperlakukannya? Karena itu, dia hanya bisa menghubungi Filin Su dan meminta Filin Su untuk meminta Jack Ma mengobatinya. Dia tahu bahwa Filin Su dan Jack Ma memiliki hubungan yang sangat dekat. Jika Filin Su menengahi, Jack Ma harus memperlakukan dirinya sendiri. Hu Qiangjun yang dulu sombong hanya bisa menjadi cucu ketiga untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah mendengarkan kata-kata Hu Qiangjun, Filin Su bingung, "Saudara Jun, Anda telah menyinggung Jack Ma sampai mati. Jika Anda meminta saya untuk menemukannya lagi, bagaimana dia bisa mengambil tindakan?" "Filin Su, aku bingung untuk sementara waktu, dan itu salahku. Aku seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Tolong, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, kamu harus menyelamatkanku. Kamu tidak bisa hanya melihatku mati." Hu Qiangjun memohon dengan air mata di matanya, dan kata-katanya juga bercampur dengan erangan yang menyakitkan. Filin Su adalah wanita yang baik, ketika dia mendengar kata-kata Hu Qiangjun, Dai mengerutkan kening dan merasa sangat tidak nyaman. Hu Qiangjun bukan lagi apa-apa, bagaimanapun juga itu adalah temannya. Dia tidak bisa hanya melihat Hu Qiangjun mati. "Filin Su, aku mohon. Aku pikir, selama kamu berbicara, Jack Ma pasti tidak akan menolak. Jangan khawatir, hanya jika Anda dapat memintanya untuk menyelamatkan saya bersedia berlutut dan meminta maaf padanya." Hu Qiangjun memohon. Filin Su sangat berhati lembut, dan setelah mendengar kata-kata Hu Qiangjun, dia berkata, "Saudara Jun, oke, saya akan menghubungi Jack Ma terlebih dahulu dan melihat apa yang dia katakan." "Filin Su, terima kasih."
Pastikan untuk memintanya menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan habis. Hu Qiangjun terus memohon. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik, kata Filin Su. Oke, aku akan menunggu kabarmu. Filin Su dan Hu Qiangjun mengakhiri panggilan. Dia benar-benar tidak berdaya. Sejujurnya, dia sudah berutang nyawa pada Jack Ma. Sekarang, Hu Qiangjun juga meminta dirinya untuk pergi ke Jack Ma untuk mengobatinya, yang terlalu memalukan baginya. Namun, dia tidak bisa hanya menonton Hu Qiangjun menunggu kematiannya, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan memanggil Jack Ma. Pada saat ini, Jack Ma masih tinggal di kamar kerja Roslong. Dan Roslong telah pergi ke kamar lain untuk berganti pakaian. Roslong sekarang adalah pacar sementara Jack Ma. Dia ingin mengalami kehidupan pasangan dengan Jack Ma, jadi dia berganti pakaian biasa dan menjadi gadis biasa. Tepat saat Jack Ma sedang duduk di kursi, mengagumi pemandangan di kamar kerja Roslong, telepon Huawei yang baru dibelinya berdering. Jack Ma mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah ponsel Filin Su, dan bertanya, Filin Su, ada apa? Jack Ma, aku ingin menanyakan satu hal padamu, tapi aku tahu bahwa masalah ini sangat sulit bagimu, bahkan jika kamu menolak, itu tidak masalah. Ada sedikit keraguan dalam nada suara Filin Su. Jack Ma mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, Filin Su, apa hubungan antara kamu dan aku? Kamu masih mengatakan kata-kata asing seperti itu. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Mendengar ini, Filin Su merasa hangat di hatinya, dan dengan ragu-ragu berkata, itu benar, Hu Qiangjun benar-benar terperangkap dalam kata-kata Anda, dan hatinya menjadi kanker. Dia menelepon saya sekarang, berharap untuk meminta Anda membantunya mengobatinya. Tentu saja, dia juga mengatakan bahwa selama Anda bersedia membantunya sembuh, dia bersedia berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Jack Ma mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Hu Qiangjun pernah mengejek dirinya sendiri dan merancang untuk membingkai dirinya sendiri. Ini membuat Jack Ma memiliki kesan buruk padanya. Jack Ma pernah berkata bahwa hatinya akan menjadi kanker, dan dia mengejek pada waktu itu, penuh dengan penghinaan terhadap Jack Ma. Pada saat ini, kata-kata Jack Ma terpenuhi, dan dia datang untuk meminta dirinya sendiri untuk menyembuhkannya, yang membuat Jack Ma merasa sedikit lucu. Filin Su di sisi lain telepon melihat bahwa Jack Ma tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan berkata, Jack Ma, aku tahu kamu berada dalam situasi yang sulit. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Jack Ma tersenyum ringan dan berkata, Filin Su, kamu sudah mengatakan apa yang kamu katakan, masih bisakah aku menolak? Baiklah, biarkan Hu Qiangjun datang ke ibu kota, dan aku akan menunjukkannya. Ah, kamu benar-benar setuju. Ketika Filin Su mendengar kata-kata Jack Ma, dia berteriak kaget. Dia pikir dia tidak akan setuju, tapi dia tidak menyangka bahwa Jack Ma setuju begitu saja. Jack Ma tersenyum ringan, Tuan Su telah membuka mulutnya, bisakah saya tetap setuju? Tentu saja, saya dapat memberitahu Anda bahwa semua ini ada di wajah Anda. Jika Hu Qiangjun sendiri datang untuk memohon kepada saya akan menjadi bodoh. Dia bukan burung. Ketika Filin Su mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, dia merasakan pentingnya yang tak tertandingi yang diberikan Jack Ma padanya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Terima kasih, Jack Ma. Filin Su berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, ini masalah kecil, kata Jack Ma ringan. Ngomong-ngomong, Jack Ma, aku ingin memberitahumu satu hal lagi. Tiba-tiba, Filin Su berkata dengan lemah. Ada apa? Jack Ma bertanya dengan ragu. Itu dia. Lupakan saja, jangan bicarakan itu, aku akan membicarakannya ketika aku melihatmu lain kali. Filin Su ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia awalnya ingin memberitahu Jack Ma tentang pengakuan Hendy Tang pada dirinya sendiri, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia masih tidak berbicara. Jack Ma tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, oke, mari kita bertemu lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan menutup telepon.
Filin Su dengan senang hati mengakhiri panggilan dengan Jack Ma. Jack Ma menatap telepon sambil tersenyum. Pada saat ini, di hotel tempat Filin Su menginap. Setelah Filin Su menutup telepon, wajahnya penuh kegembiraan. Dia buru-buru menelepon telepon Hu Qiangjun, dan Hu Qiangjun buru-buru bertanya, Filin Su, bagaimana kabarmu? Ye, apakah dokter jenius itu setuju? Hu Qiangjun sekarang menunjuk Jack Ma untuk menyelamatkan hidupnya, dan dia juga mulai memanggil dokter jenius. Filin Su tersenyum dan berkata, Kakak Jun, aku baru saja menghubungi Jack Ma dan memberitahunya tentang situasimu. Dia berjanji untuk memperlakukanmu. Hanya saja dia ada di ibu kota sekarang, dan kamu ingin datang ke ibu kota. Oke, tidak masalah. Aku akan pergi ke ibu kota secepat mungkin. Hu Qiangjun berkata dengan heran. Ya. Namun, Saudara Jun, saya ingin mengingatkan Anda sebagai pengingat ramah bahwa Jack Ma makan lembut dan tidak keras. Anda harus sopan ketika bertemu dengannya. Filin Su mengingatkan. Sial, bisakah aku mengerti ini? Jangan khawatir, ketika aku bertemu Mas Senyi, aku akan memperlakukannya sebagai leluhurku. Hu Qiangjun tertawa. Filin Su tersenyum tak berdaya dan berkata, tidak apa-apa, lalu datanglah ke ibu kota sesegera mungkin. Oke. Filin Su, terima kasih. Hu Qiangjun sangat berterima kasih. Tidak dibutuhkan. Filin Su menggelengkan kepalanya. Oke bosku, kalau banyak pendengarnya, nanti saya pikir-pikir lagi untuk melanjutkan videonya ya. Jadi didukung terus ya. Terima kasih Juragan.